Jadi ini bisa diputar-putar dan ini yang buat muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Diskusi Teknik. Kali ini aku akan membahas bagian-bagian dalam scaffolding secara lengkap. Dan di sini udah aku siapin 3D scaffolding yang biasa kita pakai pada umumnya. Sebenarnya ada kelas-kelas khusus untuk scaffolding ini, mulai dari kelas ringan, kelas menengah, dan kelas berat. Yang membedakan adalah beban yang diterima scaffolding itu sendiri. Jadi kalau yang pakai kelas berat artinya beban yang diterima itu semakin besar. Cuman kali ini kita akan membahas yang kelas ringan dan umum kita pakai aja. Oke, langsung aja kita mulai bahas dari bawah. Ada sole plate atau alas atau tatakan scaffolding. Jadi kalau pas ketemu sama tanah yang kurang keras, itu bisa digunakan. Nah, bahannya ini sebenarnya bebas ya teman-teman, bisa papan, bisa plat lembaran, dan lain-lain. Intinya semakin kuat semakin bagus. Kemudian di atasnya ada jack base. Nah, jack base ini fungsinya adalah sebagai tumpuan scaffoldingnya, dan ini bisa di-adjust ke atas kalau misalnya ketinggiannya kurang dikit. Jadi ini bisa diputar-putar dan ini yang buat muter itu namanya wing nut. Nah, di atasnya jack base ini ada mainframe atau struktur utamanya yang bentuknya kayak gini ya teman-teman. Dan ini terpisah antara satu sama lain. Jadi dia berdiri sendiri-sendiri yang kemudian disatukan atau diikat dengan cross brace atau bracing. Jadi dia di sini ada lubang untuk memasukkan cross brace ini ke mainframe. Dan dengan adanya cross brace ini, secara struktur dia tambah kaku ya teman-teman. Nah, di sisi lain ada juga tambahan pengaku apabila posisi pemasangan scaffolding ini lumayan tinggi, yaitu menggunakan pipa support, di mana dia sistemnya diklaim menggunakan yang namanya klem tentunya. Modelnya kayak gini. Dan pipa support ini bisa digunakan sebagai railing atau pengaman untuk tempat mengaitkan body harness agar orang yang bekerja tidak jatuh ke bawah. Sedangkan untuk pemasangannya nggak cuma horizontal aja teman-teman, tapi ini bisa dipasang diagonal kayak gini misalnya. Dan secara fungsi, kalau tadi untuk railing dipakai untuk pengaman, kalau dipasang diagonal seperti ini dia fungsinya untuk menambah perkuatan scaffolding itu sendiri. Secara ukuran, pipa support ini ada berbagai macam, mulai dari yang pendek sampai ke yang panjang. Jadi tinggal kita kebutuhannya untuk apa. Kalau kebutuhan kita misalnya untuk railing, ya tentunya pakai yang pendek aja udah cukup. Lanjut lagi, kemudian ada staircase atau tangga. Tentu saja fungsinya untuk akses naik. Dan untuk akses jalan pekerja, itu namanya platform. Bentuknya yang seperti ini teman-teman. Dan ini sistemnya ada pengaitnya di ujung-ujung, termasuk untuk yang tangga tadi. Jadi dia ada pengaitnya untuk mengaitkan antara tangga ke mainframe ya. Secara gambar seperti inilah kira-kira. Nah, ini kan dua set scaffolding ya teman-teman. Untuk menggabungkan dua scaffolding ini menggunakan konektor yang namanya joint pin. Jadi dia dimasukkan di antara lubang mainframe atas sama bawah. Bentuknya seperti ini teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, kalau tadi di bawah ada jack base, sedangkan di atas ada yang namanya U-head. Secara model hampir sama dengan jack base, dimana bisa kita setting untuk naik turun, untuk menambah atau mengurangi ketinggian. Cuman model kepalanya seperti huruf U. Tujuannya sebagai tempat balok kayu untuk pekerjaan begisting, agar aman pada posisinya tentunya. Secara visualisasi pemasangannya seperti ini. Jadi ini balok utama, kemudian di atasnya ada usuk, kemudian di atasnya lagi baru papan begistingnya. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Kalian bisa langganan channel ini untuk diskusi lebih intens bahkan sampai mahir. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke siapapun. Karena ilmu yang bermanfaat bisa jadi
amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.